خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada hal-hal yang dibolehkan ketika orang sedang sholat atau hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Tidak termasuk amalan sholat, tapi melakukan seperti itu boleh dalam sholat. Maksudnya tidak sampai membatalkan sholat. Kita sampai ke yang nomor 6. Adapun sebelum kita lanjutkan 1 sampai 5 kita baca dulu, yaitu jalan jika ada hajat. Yang kedua, sambil gendong anak. Yang ketiga, membunuh kalajengking dan semisalnya. Hewan kecil yang berbahaya dilihat di dalam sholatnya, boleh dia membunuh hewan itu ya. Jadi mungkin ada sandal di sebelahnya atau ada batu di sebelahnya, atau misalnya pakai misalnya di tasnya ada botol atau apa. Nah itu gampang digunakan untuk bunuh, karena kalajengking kan larinya juga tidak cepat ya, dan berbahaya ya, dan semisalnya ya. Nah kemudian waktu sholat dia buka tasnya dulu, ambil botol atau apa yang ada di dalam tasnya yang bisa digunakan untuk membunuh. Nah terus dibunuh, setelah itu selesai sholatnya lanjut, tidak mengulang dari awal ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, melirik atau bahkan noleh jika ada keperluan, itu juga boleh ya. Dan apabila tidak ada keperluan melirik, itu makruh. Yang itu di dalam makruh sudah kita baca dulu hukumnya. Kalau nggak ada hajat terus melirik, itu makruh, tidak membatalkan sholatnya. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah tatkala Rasulullah ditanya, itu copetan yang dilakukan oleh setan dalam sholatnya orang Islam. Tapi kalau ada hajat melirik boleh ya. Misalnya seperti apa? Misalnya anaknya di tempat tidur cukup tinggi. Nah, kemudian dia sholat di dekatnya, terus gitu, punya pikiran bahaya apa enggak. Nah itu akhirnya melirik ke anaknya. Nah itu enggak apa-apa gitu. Dan ya sekedar contoh aja. Atau mungkin ada kompor nyala atau apa, terus arahnya itu kalau dia melirik itu bisa kelihatan. Intinya bahwa apabila ada hajat melirik boleh. Yang keenam, meludah ke kiri atau meludah boleh, dan apabila dibutuhkan arah ke kiri atau ke bawah gitu. Nah jadi itu. Nah kalau meludah apabila ada hajat boleh, ke kanan makruh, ke depan makruh. Nah yang boleh itu adalah ke kiri dan ke bawah. Dan waktu itu kita contohkan apabila dia bawa tisu, ada ke bawah, nggak ada ke kiri tapi ke bawah, terus diludahkan, terus tisunya dimasukkan ke dalam sakunya juga tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita di masjid dan keadaan harus meludah, dan ini dalam sholat, tidak ada tisu, diludahkan di sakunya. Nah itu, bagaimana kalau nggak ada sakunya?
bajunya dia banyak supaya tidak ngotorin masjid, tidak. Lah bajunya kotor, berusaha kotornya itu tidak kelihatan, bagaimana? Iya, berusaha kotornya kelihatan. Kalau diludahkan di sakunya, nanti bajunya kelihatan basah, tidak kelihatan kotor. Kotornya itu dalam. Tapi kalau dahak itu langsung jros gitu aja, mau di bajunya mau di apa, nanti kelihatan kotor, itu tidak baik. Yang tidak baik itu makruh, gitu ya. Nah, dan itu semua tidak ada yang najis, tidak ada yang tetapi itu kotor, gitu. Karena itu bagaimana supaya tidak kelihatan kotor, dan yang dilakukan itu tidak sampai membatalkan sholatnya. Itu yang 1-5 yang sudah kita baca. Sekarang yang ke-6, isyaratun al-isyaratu bi raddi salami ala man sallama alaihi. Berisyarat kepada orang yang salam. Dia dalam keadaan sholat terus ada yang salam. Mungkin yang salam itu juga punya hajat untuk mengucapkan salamnya. Ya. Misalnya seperti apa? Wah, saya harus pergi dari sini. Akhirnya mau tidak mau pamit tidak. Assalamualaikum. Nah, padahal dia yang disalami sedang sholat, maka menjawab dengan isyarat. Dengan isyarat tangannya, isyarat dengan apapun yang tidak terlalu banyak gerakannya, gitu. Misalnya yang salam itu di sebelah agak ke depan, terus dia assalamualaikum, dan dia hajat untuk mengucapkan salam, entah itu anaknya atau saudaranya atau kerabatnya atau tamu, terus dia harus pergi, gitu. Wah, saya pamit sekarang, assalamualaikum. Nah gitu, misalnya gitu. Akhirnya yang sholat isyarat dengan tangannya. Nah kalau lagi pas posisi berdiri, tidak apa-apa, gitu ya. Atau misalnya contoh kita sedang sholat di dalam kamar, yang salam di luar. Nah bagaimana isyaratnya? Mungkin dengan cara mengeraskan bacaan sholatnya. Padahal dia sholat sendirian, atau sholat duhur, sholat asar. Nah, supaya yang mengucapkan salam itu menjadi faham. Allahu Akbar. Nah, misalnya ruku atau sami Allahu liman, padahal salatnya sendirian. Tidak apa-apa. Kenapa? Untuk istilahnya itu menunjukkan yang salam tadi bahwa dia sedang sholat. Nah, An Abdullah bin Umar qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kharaja Rasulullah SAW ila Quba yusalli fihi. Rasulullah SAW menuju ke Quba lalu sholat di sana. Yang dibahas di sini bukan sholat di Quba, tapi ini menceritakan bahwa ketika itu Rasulullah SAW sedang ke Quba dan sholat di masjid Quba. Faja'adhul ansaru fasallamu alaihi wa huwa yusalli. Orang-orang Ansar datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam padahal Nabi sedang sholat. Qala faqultu li Bilal, saya bertanya kepada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Saya bertanya kepada Bilal, bagaimana sikap Rasulullah SAW tatkala orang-orang Ansar mengucapkan salam sedangkan Rasulullah sedang sholat. Qala yaqulu hakadha. Bilal menjawab begini kemudian gerakan Bilal gitu. Kemudian Bilal melakukan gerakan begini, kata Bilal, wa basata kaffahu wa basata Ja'far ibnu Aun kaffahu wa ja'ala batnahu asfal gitu, wa ja'ala dhahrahu ila fahu. Begini, lalu Bilal menunjukkan gerakan, yaitu tangannya diangkat dan Ja'far ibnu Aun juga sholat bersama Rasulullah, juga ikut isyarat. Nah jadi isyarat tapi gak nemen-nemen gitu ya, sampai telapaknya ini masih di bawah dan punggungnya masih di atas, di bagian atas. Jadi mungkin seandainya posisi itu pas berdekap gini terus. Nah jadi itu. Dan tidak hanya Rasulullah yang isyarat, tapi Ja'far ibnu Aun juga ternyata ikut
Jadi syarat. Nah itu. Nah, yang diambil pelajaran berarti tatkala ada orang yang sholat, ada orang lain salam, ya apabila dia paham dan tidak hajat untuk salam di waktu itu, tidak harus salam. Tapi kalau misalnya ada hajat gitu, untuk salam, misalnya tadi kita contohkan sama-sama teman dan dia harus pamit, dan teman yang satunya dalam keadaan sholat. Lah, gak pamit dia lah, pamitnya dengan salam. Assalamualaikum. Kita terus yang sholat menjawab dengan isyaratnya. Yang ketujuh, tasbihur rijali wa tasfikun nisa'i lil amri yahdutsu fis shalah. Membaca subhanallah bagi laki-laki dan nepukkan tangan bagi perempuan apabila terjadi sesuatu dalam sholat, maksudnya terjadi kesalahan dalam sholat, dan yang lainnya mengingatkan. Kalau mengingatkan kesalahan di dalam sholat, yang mengingatkan sendiri sedang sholat, yang mengingatkan itu dengan membaca subhanallah jika laki-laki, jika perempuan nepukkan tangannya. Sholat, oh ada kesalahan sholatnya, mau mengingatkan lah, yang mengingatkan sendiri sedang sholat. Nah, yang laki-laki membaca subhanallah, yang perempuan nepukkan tangan. Nah, berarti contoh yang paling pas di sini adalah jamaah. Imamnya salah. Nah, makmum yang laki-laki kalau mengingatkan membaca subhanallah. Kalau makmum itu perempuan, nepukkan tangannya. Nah itu. Lah, baca subhanallah tidak paham, subhanallah tidak paham, terus tidak ngerti cara lain, akhirnya imamnya tetap salah. Atau imamnya perempuan, tidak ada imam laki-laki, atau ada imam laki-laki tapi nggak merasa ada kesalahan, tapi yang merasa ada kesalahan perempuan, nepukkan tangannya. Sudah ditepuk-tepuk tapi imamnya masih belum paham ada kesalahan apa ini. Nah, akhirnya imamnya terus dalam kesalahan. Maksudnya apa? Misalnya dari membaca surat Allahu Akbar langsung sujud, tidak pakai ruku, sekedar contoh. Ya. Subhanallah, masih tetap aja Subhanallah. Sudah diucapkan subhanallah 3 kali, bukan barengan tapi sekali, 2 kali, 3 kali, ya. Imamnya masih tetap sujud. Makmum harus ikut semuanya sampai selesai. Apabila sholatnya 3 rakaat seperti maghrib, sampai selesai salam, begitu salam imamnya dikasih tahu. Tadi itu waktu ada ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah tadi itu, setelah baca surat langsung sujud, tidak pakai ruku. Oh, kalau gitu ada rukun yang tertinggal, maka tambah 1 rakaat. Berdiri lagi Allahu Akbar, tambah 1 rakaat. Nah, setelah tambah 1 rakaat, gitu, berarti sholatnya menjadi 4 rakaat. Yang 1 tadi itu tidak dihitung. Kenapa? Karena ada rukun yang tertinggal. Nah, jadi itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ada makmum yang datang dalam sami Allahu liman hamidah karena ketinggalan Allahu Akbar, tapi posisi dalam posisi tatkala imam itu sami Allahu liman hamidah. Jadi imamnya, jamaahnya sami Allahu liman hamidah, makmum berdiri semua untuk i'tidal, ada makmum yang baru datang, Allahu Akbar, masuk, ya. Terus nah, makmum ini di rakaat pertama ini tidak dihitung. Nah kan gitu. Nah, sholat yang jamaah kurang 1 rukunnya tadi juga tidak dihitung. Nah, itu caranya. Nah itu jadi yang ada kekurangan tadi tidak dihitung, berarti kalau nggak dihitung kan kurang 1, nambah 1 rakaat. Caranya gitu.
sujud sahwi apa enggak? Itu di dalam bab sujud sahwi sudah kita bahas, ya. Dan disunnahkan sujud sahwi. Seandainya enggak sujud sahwi, sholatnya sah. Tapi sunnahnya sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Ya, kebanyakan ulama sujud sahwinya setelah salam. Kenapa? Karena setelah ditambah 1 rakaat, sholatnya jadi lebih. Kan itu ya. Nah, apabila sholat itu lebih, di akhir ada sujud sahwi, maka sujud sahwinya itu setelah salam. Nah itu. Bagaimana kalau sujud sahwinya sebelum salam? Semua mengatakan sah. Semua mengatakan sah. Tapi yang lebih sedikit di kalangan dari pembahasan ulama itu yang lebih bagus. Kebanyakan ulama yang lebih bagus setelah salam. Bagaimana kalau tidak pakai sujud sahwi? Semua mengatakan sah. Sah. Kenapa? Salatnya sudah sempurna dengan menambah 1 rakaat tadi itu. 3 rakaat yang 1 nggak dihitung, tambah 1 lagi, misalnya maghrib ya, sudah 3 rakaat tapi ada kekurangan tadi yang 1 rakaat tidak dihitung, ditambah 1 rakaat gitu. Jadi 4 rakaat hanya saja yang 1 nggak dihitung karena kurang, sudah sempurna dari sisi yang harus dilakukan sudah sempurna. Nah, dan tidak ada sujud sahwi, sholatnya tetap sah, tapi ada kesalahan-kesalahan kayak gitu disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, jadi itu. Nah, tambahan yang ada, apabila imam itu diingatkan oleh makmum dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah sudah 3 kali tidak paham, kalau kelihatannya bingung, boleh makmum itu al-fathu alal imam gitu. Arti al-fathu alal imam itu membuka gitu, pada imam. Membuka apa? Membuka kesalahan tadi itu supaya sadar. Tapi yang dimaksud dengan al-fathu alal imam ini ngomong apa yang menjadikan imamnya itu bisa faham. Nah, jadi itu. Jadi misal Allahu Akbar dari sujud terus berdiri, langsung baca surat Wattini wazzaitun. Makmum kan subhanallah, kan perintahnya kan gitu. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal balad. Subhanallah, kasih gitu. Membaca watin sudah benar-benar kalau diingatkan subhanallah ini apa maksudnya? Tidak paham ilmunya. Nah, maka boleh makmum itu kemudian baca Fatihah. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, itu yang pernah kejadian. Boleh gitu. Jadi mengingatkannya Fatihah dari itu. Nah, kenapa imamnya dipikir bahwa ada ayat yang salah gitu ya. Bukan ayatnya yang salah, tapi harusnya baca Fatihah, tapi langsung baca surat. Nah, jadi itu boleh gitu ya. Nah, lagi tambahan itu, apabila kesalahan itu kesalahan berupa bacaan ayat terus ada kesalahan gitu ya. Apabila kesalahannya itu berhenti nggak bisa lanjut, terus imamnya itu kelihatannya nunggu nggak langsung takbir, jadi baca surat terus mandek. Nah ya, nah maka makmum cara mengingatkannya bukan baca subhanallah tapi al-fathu alal imam tadi itu. Nah, apa ada dalilnya? Ada dalilnya ketika Rasulullah SAW membaca surat terus balik ayat belakangnya, maju lagi, balik lagi sampai beberapa kali, terus akhirnya takbir. Setelah sholat selesai, apa nggak ada Ubay? Ada. Kenapa nggak ngingatkan? Kenapa yang disebut kok Ubay? Karena Rasulullah SAW yakin bahwa ayat itu Ubay telah paham, telah hafal gitu ya. Nah, terus nggak ngerti Ubay kalau kayak gitu harus mengingatkan. Nah, jadi itu.
Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab itu adalah yang ditunjuk oleh Khalifah Umar untuk jadi imam. Ubay bin Ka'ab adalah salah satu di antara sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah apabila belajar Quran. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa sahabat, salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Kunyahnya adalah Abul Munzir gitu. Nah, jadi kalau salahnya itu salah surat, maka mengingatkannya adalah dengan membenarkan. Apabila imam itu salah suratnya itu loncat ayat. Ayat 1, 2, 3, 5. Setelah 5 loncat ayat langsung 7 atau lebih jauh lagi, langsung apabila ada yang ingatkan langsung ingatkan. Tapi kalau imamnya itu jalan terus, didiamkan. Kenapa? Gampangannya kalau sudah kayak gitu terus diingatkan terus, nanti tambah bingung. Meskipun loncatnya loncat beda surat, yang penting kelihatannya itu langsung loncat, tidak. Karena kalau imam itu kepingin pindah surat, tidak dari akhir surat selesai terus tambah lagi, itu hendaknya dipisah dengan bismillah. Jadi kalau tidak dipisah dengan bismillah dengan keras. Jadi misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kalau kayak gitu karena dari akhir surat terus tambah surat lagi, itu bismillahnya tetap siri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam satu sholat membaca lebih dari satu surat dan bismillahnya tidak kedengar. Itu. Tapi kalau tidak di akhir surat, pindah ke surat lain. Jadi misalnya di tengah-tengah surat atau kelanjutan dari surat ini nggak diteruskan, terus pindah ke surat lain, baik awal maupun tengah, niat pindah. Kenapa? Ya bisa jadi karena ada sebab lain. Misalnya apa? Misalnya bukan karena lupa, tapi dari awal tadi itu mau baca surat itu, ternyata yang keluar sampai beberapa ayat kok surat ini. Akhirnya terus pindah ke surat itu. Nah, diputus dengan Bismillahirrahmanirrahim, terus baca surat yang baru yang dia inginkan. Nah, dengan begitu maka makmum itu tidak bingung bahwa ini tidak salah, tapi memang dia pindah ke surat lain. Itu. Berikutnya, ghamzu rijlin naim, menyingkirkan kaki atau anggota badan orang yang tidur di hadapannya. Apabila dia pindah posisi itu tidak tepat, maka boleh dalam keadaan sholat menyingkirkan orang yang misalnya kakinya menjulur di depannya. Jadi misalnya begini, dia sholat, di tengah-tengah sholat, terus ada orang itu kakinya selonjor di depannya. Loh, mana ada kayak gini? Loh, kalau sekarang terus waktunya itikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi banyak. Enak-enak sholat itu ternyata yang di depan kakinya selonjor ke depannya. Pindah, ya, yang lebih atau yang pertama pindah posisi, geser. Tadi kan di awal kan jalan dalam sholat boleh jika ada hajat, kan itu ya. Tapi kalau dia jalan kemana, ke situ tidak ada batas depannya, sutra atau batas sholatnya di depan dia. Terus ketika dia dalam keadaan sholat, kaki orang yang ada di dekat situ selonjor, dia pindah malah nanti tidak ada sutra. Nah, tapi kalau dia tidak pindah, dia selonjor kayak gitu. Nah, kalau dia waktu sujud ya, mengganggu atau menjadi di bawah perutnya itu ada kaki dia, maka dia boleh menyingkirkan kaki orang itu. Nah, itu dalam keadaan sholat.
Adapun dalilnya adalah Rasulullah SAW sholat, Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW tinggalnya bersama Rasulullah di dalam kamar yang kalau Rasulullah sholat di kamar maka gampangannya itu posisi Aisyah radhiyallahu anha untuk tidur yang nyaman, menselonjorkan kakinya akhirnya di depan Rasulullah SAW. Nah itu, coba kita baca. An Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kuntu amuddu rijli fi qiblatin Nabi SAW. Saya menjulurkan kaki saya di arah kiblat Nabi SAW. Wa huwa yusalli, dan Nabi dalam keadaan sholat. Fa idza sajada ghamazani farafa'tuhu. Tatkala Rasulullah SAW mau sujud, Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk menyingkirkan kaki, maka aku angkat kakiku. Fa idza qama madadtuha, tatkala Rasulullah berdiri, aku julurkan lagi kakiku. Nah itu. Nah, adapun ketika ada orang sholat terus suami atau anaknya atau di dekatnya menjulurkan kakinya, kalau tidak repot ya jangan kayak gitu. Kenapa? Karena itu bisa jadi ganggu yang sholat. Tapi kalau saya itu lelah atau saya mau tidur atau saya kalau nggak gini, gampangannya saya istirahat gitu ya, gitu, supaya nyaman gitu, nggak ada tempat lain, ya nggak apa-apa. Dan itu menunjukkan boleh, bukan menunjukkan bahwa ini adalah hal yang baik. Ya kalau memang kayak gitu itu dibutuhkan, wah istirahat, repot kalau nggak kayak gini ya nggak apa-apa. Apalagi kalau waktunya iktikaf terus penuh, terus kepingin sholat, ada yang sholat, nggak apa-apa sholat, nanti ketika sujud yang di depannya itu yang digeser. Nah, muqatalatu man aradal murur baina yadayil musalli. Kalimatnya itu melakukan seperti mau membunuh orang yang lewat di depannya. Ya. Melakukan seperti mau membunuh orang yang mau lewat di depannya. Apa maksudnya? Apabila orang itu sudah sholat pakai pembatas, lalu ada orang lewat di depannya, hendaklah ditahan. Kalau dia tidak mau, bunuh saja, karena sesungguhnya dia itu setan. Hadisnya kan gitu ya. Nah sehingga kalau nggak mau ditahan terus melakukan gerakan seolah-olah mau menghajarnya atau mau membunuhnya. Nah itu tidak apa-apa, itu tidak merusak sholatnya. Gitu. Nah dan orang yang lewat kalau sudah mau diamuk kan nggak akan terus kan ya. Nah jadi itu. Karena itu meskipun ada hadis yang begini, tidak pernah ada kejadian seperti itu. Adapun semakin keras hadis yang semisal dengan ini, itu menunjukkan semakin besarnya ancaman dan semakin besarnya kejelekan orang yang lewat depan sholat. Itu. Apalagi Umar radhiyallahu anhu itu, kalau di dekatmu, kalau kamu bawa pedang, ada orang lewat di depanmu, maksudnya ketika sholat, maka hadang dengan pedang, nggak mau penggal aja. Tapi apakah yang gitu itu wujud nyata? Enggak, maksudnya sangat jelek orang yang lewat di depan orang sholat, sudah ditahan masih tidak mau, itu betul-betul sangat jelek. Maksudnya adalah gitu. Nah itu sampai pada tingkatan bawa pedang, hadang dengan pedangmu, nggak mau penggalkan. Nah itu pun gitu, gampangnya saking jeleknya itu, seandainya itu nyata, itu pun tidak salah yang sholat tadi. Nah itu maksudnya. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir, nangis ketika sholat itu boleh. Nangis kenapa? Karena apapun, adapun nangis yang baik itu adalah karena
rindu kepada Allah atau takut kepada Allah, atau berharap atau takut kepada Allah terus akhirnya nangis. Nah itu adalah nangis yang paling bagus di dalam sholat. Adapun dalam bab ini tidak disebutkan itu, tapi nangis sebab apapun orang sholat itu boleh. Sholat habis itu terus nangis. Kenapa nangis? Karena sekedar sentuh rumahnya habis kebakaran. Terus ya, ketika sholat terus nangis, boleh-boleh aja gitu. Nah, adapun nangis yang bagus itu adalah karena berharap kepada Allah atau takut kepada Allah. Nah, itu bisa saja. Kenapa? Karena ada kenyataan, ada seseorang yang karena musibah di keluarganya, dia sepertinya sabar ya, berusaha sabar, berusaha ridho. Nah, waktunya sholat ternyata menangisnya waktu sholat. Menangisnya karena takut kepada Allah, atau karena berharap kepada Allah, atau karena musibah. Karena apapun sholatnya sah, boleh menangis dalam sholat gitu. Adapun menangis yang baik dalam sholat adalah karena takut atau berharap kepada Allah. Nah, kadang berdoa berharap surga atau berharap husnul khotimah nangis. Nah, kadang ingat dosa nangis, gitu. Berharap ampunan Allah terus nangis, gitu. Atau takut dosanya kepada Allah terus nangis. Nah itu yang bagus. Adapun tidak sebab itu boleh, itu boleh. Gitu. Berikutnya, ma yubtilu as-shalah. Ini bagian paling akhir yang berkaitan dengan amalan bacaan di dalam sholat. Gitu. Ma yubtilu shalah, yang membatalkan sholat. Setelah itu nanti tetap kita bersolat, tapi babnya bab sholat sunnah. Maksudnya sudah bagian-bagian sholat, bukan maksudnya macam-macam sholat. Sudah bukan takbir sampai salam lagi. Yang sedang kita bahas dari beberapa waktu yang lalu kan takbir sampai salam, terus apa saja yang terjadi gitu ya. Nah ini bagian terakhir yang membatalkan sholat. Yang dimaksud di dalam bab ini itu bukan pembatal amal, tapi pembatal sholat. Maksudnya orang itu sholatnya batal harus sholat lagi. Kenapa? Karena kalau pembatal amal, misal di dalam bab tauhid, pembatal amal itu bukan hadas. Hadas misalnya kencing atau buang air besar ya, buang air besar itu membatalkan puasa atau membatalkan wudhu atau enggak, itu enggak membatalkan. Nah, tapi kalau dalam pembahasan tauhid kan pembatal sholat, satu syirik, kan itu ya. Nah ini bukan pembatal sholat di dalam bab itu. Ini yang membatalkan sholat, maksudnya sholat batal, kamu harus sholat lagi. Nah itu di sini. Yang pertama adalah tayakkunul hadas. Di tengah-tengah sholat terus yakin bahwa dia berhadas. Di tengah-tengah sholat maksudnya apa? Antara takbir sampai salam. Nah, misalnya di rakaat keempat, meskipun di penghujung tapi belum salam, itu masuk di dalam bab ini ya. Jadi yang dimaksud di ini kan tengah-tengah sholat. Tengah maksudnya ya antara takbir sampai salam, sudah takbir dan belum salam, terus mantap bahwa wah dia berhadas. Berhadas itu apa sih maksudnya? Wudhunya batal. Yakin artinya mantap. Mantap wudhunya batal, maka sholatnya batal. Lah kalau nggak yakin enggak. Kalau nggak mantap enggak. Misalnya begini, Allahu Akbar, ini rakaat terakhir, terus bunyi gluduk. Ini bunyi keluar dari lubang bawah, atau maksudnya lubang bawah, lubang depan untuk buang air kecil, lubang belakang
untuk buang air besar. Ini bunyi keluar dari lubang atau bunyi di dalam perut. Apabila diyakini itu bunyi keluar lewat lubang, bunyi itu keluarnya lewat lubang, maka kalau mantap maka wudunya batal. Terus temannya lagi, dari awal itu mungkin perutnya kembung atau perutnya sakit, sholat ya. Pada dasarnya tidak merasa ada suara, tidak merasa ada apa-apa gitu. Tapi disabdakan oleh Rasulullah itu, setan menyebul-nyebul, meniup-niup pantatnya. Loh, itu banyak terjadi di kita. Bagaimana? Pakai sarung gitu ya, terus Allahu Akbar, kok kayak ada udara. Nah itu ya. Nah jadi itu gerakan sarung, ini. Nah jadi itu Rasulullah SAW bersabda, bisa jadi salah satu di antara kalian sholat perutnya terjadi sesuatu, perutnya kembung, perutnya sakit, perutnya karena lapar bunyi geluduk-geluduk atau apa gitu ya. Nah perutnya terjadi sesuatu. Nah lalu setan meniup-niup pantatnya, akhirnya bingung, ini batal apa enggak, ini hadas apa enggak. Rasulullah SAW bersabda, enggak boleh membatalkan sholat sampai terdengar suara atau tercium bau. Nah itu. Kenapa? Karena kamu enggak mantap, kamu bingung, ini hadas apa enggak. Nah berarti kan belum mantap. Perutnya kayak begini, terus di pantatnya kok dipakai gerak kayak ada angin. Dipakai gerak kayak ada angin. Itu angin apa? Itu angin dingin itu. Itu gerakan sarung. Sarung baju kalau dikebut itu kan ada anginnya. Nah, gerak itu atau ini karena kalau tidak mantap tidak boleh membatalkan sholatnya sampai tercium bau atau terdengar suara buang angin. Bahasa Jawanya mohon maaf kentut tidak. Sampai kamu itu kentut kedengar suara atau enggak kedengaran suara tapi ada bau kentut. Nah kok ada bau kayak gini berarti bener ini. Kalau gitu baru sholatnya dibatalkan. Nah kalau enggak mantap maka tidak batal. Karena itu yang membatalkan sholat adalah apabila wudhunya batal atau apabila berhadas. Yang kedua, tarku ruknin minal arkan au syartin minasyurut. Ya. Apabila ada salah satu rukun yang tertinggal atau ada salah satu syarat yang tertinggal, ya, yang tertinggal dan dengan sadar tidak bisa dibenarkan. Dengan sadar tidak bisa dibenarkan. Loh, gitu. Ya, kalau di sini tulisannya gini, tarku ruknin minal arkan aw syartin minasyurut amdan biduni udhrin. Meninggalkan salah satu rukun atau salah satu syarat dengan sengaja tanpa uzur. Kata-kata dengan sengaja ini tidak cocok. Kalau yang wajib itu ada kata-kata dengan sengaja. Tapi kalau rukun sengaja tidak sengaja nggak bisa dipenuhi, sholatnya batal. Nah jadi itu. Nah karena itu Syekh Abdullah Al-Badawi, maksudnya penulis kitab ini sendiri di dalam bab rukun, sengaja nggak sengaja kalau rukunnya kurang harus dipenuhi, nggak dipenuhi sholatnya batal kan gitu. Nah karena itu di sini itu gampangnya itu salah kalimat. Ada pun imamnya sendiri di dalam bab rukun itu tidak salah. Nah ini dalam bab pembatal, apabila ada syarat atau rukun yang tertinggal tidak ada uzur. Nah, ada kata-kata tidak ada uzur,
maka sholatnya batal. Contoh, salah satu dari rakaatnya setelah berdiri, baik jamaah maupun sendirian, baik jahar maupun tidak, setelah berdiri baca Fatihah, baca surat, terus Allahu Akbar, langsung sujud. Langsung sujud, berarti kan tidak ada rukuk, nggak ada i'tidal yang baca sami Allahu liman hamidah, tidak ada gitu. Dan itu adalah rukun ya. Terus sampai sholatnya assalamualaikum, terus akhirnya makan-makan, minum, atau wudunya batal atau apa itu. Terus ada yang ingatkan, saudaraku tadi itu rakaat terakhir misalnya gitu ya, itu setelah berdiri tidak pakai rukuk, langsung sujud. Tanya yang lain, gitu ya? Oh iya tadi gitu, tapi kan saya di belakangnya juga gitu, gampangannya sedang sholat, jadi ya nggak ingatkan mau sholat sendiri-sendiri, misalnya gitu. Intinya mantap lah, dia sudah batal, gitu, nggak bisa nambah, maka sholatnya batal, harus wudu dan sholat dari awal. Kenapa sholat dari awal? Wong cuma kurang sedikit toh. Karena tidak bisa ditambah. Kenapa? Karena dia sudah batal. Sudah batal gitu. Nah, seandainya belum batal gitu, dan posisinya masih tidak terputus untuk ibadah, untuk rangkaian ibadah seperti ini gitu. Misalnya baru salam terus zikir tok gitu ya, terus ada yang ngomongin, maka tinggal nambah. Tapi karena dia sudah batal, ya harus wudhu lagi, terus sholat dari awal. Sholatmu yang tadi itu batal, padahal tidak sengaja. Nah, karena itu kalau rukun tertinggal meskipun tidak sengaja gitu, harus ditambahin. Apabila masih bisa sambung, nggak bisa sambung, sholatnya batal. Nah, kesimpulannya bahwa yang membatalkan sholat yang kedua apabila ada rukun atau syarat yang tertinggal. Dalilnya, Rasulullah SAW bersama para sahabat, lalu ada satu sahabat masuk terus sholat 2 rakaat, setelah itu bergabung ke majelis. Rasulullah SAW bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempat sholatmu, kamu sholat lagi karena kamu tadi itu belum sholat. Padahal dia sudah sholat 2 rakaat. Kenapa kok dikatakan belum sholat? Ada rukun yang tertinggal. Nggak sengaja memangnya itu. Nah, makanya nggak harus sengaja gitu. Ada rukun yang tertinggal, sholatmu tidak sah, kamu harus sholat lagi. Karena yang ketinggalan itu adalah tumanina. Di rakaat pertama, rakaat kedua nggak tumanina, maka harus sholat dari awal. Nah itu. Yang ketiga, al-aklu wasyurbu amdan, makan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja. Apa maksudnya? Setelah sholat, atau kalau di tengah-tengah sholat terus makan, di tengah-tengah sholat terus minum dengan sengaja, maka sholatnya batal. Atau dia selesai sholat terus makan minum, ternyata sholatnya belum genap. Nah, misalnya sholat isya baru dapat 3 rakaat, salam, gitu, salam. Terus setelah itu minumnya sengaja. Itu kenapa? Ya karena haus ya minum, atau batuk-batuk terus minum. Ternyata loh baru 3 rakaat. Nah, tidak boleh tinggal nambah. Kenapa? Karena sudah minum, sudah makan, sudah minum. Nah, keputus dengan makan atau minum. Adapun yang diangkat di sini adalah di awal sahabat itu ada yang makan, ada yang sholat sambil makan kurma, makan. Nah itu. Nah terus dapat pelajaran dari Rasulullah SAW bahwa tidak boleh sholat sambil makan, sambil minum. Yang keempat, al-kalamu amdan li ghairi maslahati sholat, sengaja bicara tidak untuk kemaslahatan sholat. Sengaja bicara tidak untuk kemaslahatan sholat. Nggak boleh gitu loh. Misalnya ngomong ke anaknya itu ya, nih, jangan diambil. Ini ya. Misalnya ada anaknya itu ada, nah itu, bicaramu dengan sengaja dan bicara ini tidak untuk kemaslahatan sholat. Tadi kan kita al-fathu alal imam, itu kan boleh, tapi itu untuk kemaslahatan
sholat. Tadi kalau imamnya salah, subhanallah masih nggak ngerti, terus akhirnya Fatihah, atau misalnya imamnya itu bingung, misalnya habis sujud, gitu. Atau habis duduk, misalnya habis duduk di antara dua sujud, gitu ya. Habis duduk di antara dua sujud, misalnya sholat isya. Setelah sujud, Allahu Akbar, duduk, ternyata imamnya tahiyat. Rakaat kedua baru sujud sekali, ternyata tahiyat. Habis itu salam, Assalamualaikum, Subhanallah. Akhirnya gitu. Terus berdiri, Allahu Akbar. Masalahnya kan baru 2 rakaat ya. Subhanallah terus. Salam tidak boleh, berdiri tidak boleh, bingung ya. Nah terus boleh ngomong sujud, atau sujudnya baru sekali, atau sujud lagi, ngomong gitu boleh. Tapi itu kan untuk kemaslahatan sholat. Apabila dalam sholat berbicara tidak bacaan sholat dan tidak untuk kemaslahatan sholat, maka itu membatalkan sholat, gitu. Nah, termasuk yang berkaitan dengan itu juga adalah tertawa. Tapi ulama berbeda pendapat apabila tidak keluar suara. Tersenyum, apakah tersenyum membatalkan sholat? Nah, kebanyakan ulama enggak. Tapi kalau tertawa, keluar suara tertawanya, itu membatalkan sholat. Kalau nangis sampai keluar suara tidak membatalkan, tapi kalau tertawa itu membatalkan sholat, gitu. Dan yang terakhir, gitu. Yang terakhir, karena ada hadis yang menunjukkan batal, tapi hadis lain menunjukkan tidak. Akhirnya dari awal hadis ini di kalangan sahabat sendiri berbeda pendapat, yaitu jika dilewati wanita, sholat antara dia dengan sutronya dilewati wanita. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, terus hadis ini dibaca oleh sahabat, langsung ditentang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah itu, lalu menunjukkan hadis yang tadi itu, bahwa Rasulullah SAW sholat, aku julurkan kakiku. Ketika Rasulullah SAW mau sujud, aku angkat kakiku. Ketika Rasulullah mengangkat kepalanya, nah itu menunjukkan bahwa wanita itu melewati depan sholat itu tidak membatalkan sholat. Tapi di sini ada hadis, gitu ya. Hadis ya. Karena itu dari awal hadis ada begini, terus dari sahabat pun sahabat berbeda pendapat. Apabila ada orang sholat dilewati wanita, antara dia dengan pembatas sholatnya, nah ada yang mengatakan batal sholatnya, ada yang mengatakan tidak batal sholatnya. Baik yang lewat itu kerabatnya, mahramnya maupun bukan. Nah, sekarang kalau di Masjidil Haram di areal tawaf, biasa orang sholat dilewati laki maupun perempuan. Sudah sholat tawaf 7 kali, setelah itu terus sholat sunnah tawaf di belakang makom, di pinggirnya. Nah, dia sholat laki perempuan, sering ada orang lewat. Nah itu darurat, meskipun tidak darurat. Bagaimana tidak darurat? Seandainya yang lewat itu lewat belakangnya, berarti kan tidak harus lewat depannya. Meskipun tidak darurat. Nah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Dan yang lebih kuat wallahu alam tidak membatalkan sholat, karena penentangan Aisyah radhiyallahu anha itu terhadap masalah itu, gitu. Mungkin itu yang bisa kita baca dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.